Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Endana Valina MM selaku penguji dan Pak Bambang Sunaryo selaku coach. Dan Assalamualaikum, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Effendi selaku mentor dari Ibu Desli yang sudah bersedia hadir. Dan kita karena sudah lengkap untuk unsur ujiannya, saya persilahkan kepada Pak Bambang untuk memimpin jalannya ujian. Terima kasih, silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Novalina selaku penguji pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Effendi, selamat datang di sini Pak. Terima kasih sudah hadir. Yang saya banggakan Desli Tersia Peters. Nah, selamat datang juga. Mudah-mudahan Anda sudah siap semuanya. Saya yakin Anda sudah siap dan pasti sudah siap. Jadi Anda punya waktu 15 menit maksimal. Namun demikian kiranya akan lebih bijaksana kalau Anda tidak pakai semua karena sebetulnya Ibu Novalina sudah memahami, sudah membaca apa yang Anda kirimkan kepada kami. Tinggal Anda perkuat saja yang mana yang Anda akan perkuat, terutama di dalam rancangan yang akan Anda lakukan di dalam habituasi. Ini yang tentunya akan menjadi sangat penting karena walaupun terbaca, namun Anda perlu perkuat di sana. Kemudian setelah itu saya ingin mendapatkan, kami semua ingin mendengarkan dukungan Pak Effendi selaku mentor tentang apa yang akan dibuat oleh Desi ke depan. Demikian kira-kira, dan terakhir nanti akan dipimpin diskusi oleh Ibu Novalina selaku penguji untuk memberikan pencerahan, memberikan pengayaan tentang apa yang akan dibuat Teresia. Silakan Teresia, waktunya mulai sekarang. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Dan saya untuk share screen PowerPoint saya Pak. Silakan. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah, bagus sekali. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desli Tersia Peters. Saya Malakat Kabupaten Parigi Motong. Pada saat ini saya bekerja di UPPD Puskesmas dengan jabatan sebagai perawat ahli pertama, dan Bapak mentor saya adalah Bapak Effendi SKM. Saat ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Kalau izin Bu, izin. Ini terlalu berdekatan kayaknya, suaranya berpantulan feedback terus. Iya, Mungkin Pak Effendi tidak pakai, kalau bisa satu frame aja ya, Pak Bambang boleh? Supaya lebih jelas kedengarannya. Boleh. Ya. Mungkin Pak Effendi bisa, kalau berdekatan Bu Desli bisa dimatikan saja. Saya keluarkan Pak Effendi bisa bergabung bergantian dengan Ibu Desli. Ya. Oke, karena feedback sekali suaranya, selalu berdengung. Oh, siap. Oke Pak Effendi bisa saya keluarkan dari ruangan dan silakan bergabung dengan Ibu Desli. Oke, sudah jelas? Suara saya kedengaran, Pak? Jelas. Jadi di sini rancangan aktualisasi saya berjudul 5M, yaitu peningkatan penerapan. Pak, saya bisa pindahkan ke room ujiannya Pak ya. Pemberian simulasi 6 langkah dan 5 momen pada petugas kesehatan di UPPD Masiniu. Ini adalah latar belakang saya. Kemudian ini adalah visi Kabupaten Parigi Motong. Ini adalah misi Kabupaten Parigi Motong. Kemudian ini tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasi ini. Nah, di sini saya menggunakan teknik APKL dan untuk menganalisa penetapan isu dan menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa penyebab dari isu tersebut sehingga didapatkan prioritas isu.
Dari teknik APKL ini ada 3 isu, identifikasi isu yang saya angkat di UPTD Puskesmas Simiyu, dan yang mendapatkan skor paling tinggi dari teknik APKL adalah tingginya angka penularan COVID-19 di Puskesmas Simiyu. Kemudian saya menggunakan fishbone diagram untuk menganalisa penyebabnya. Dikelompokkan dari man, method, machine, dan lingkungan. Nah, dari teknik itu didapatlah isu yaitu tingginya angka penularan COVID-19 di UPTD Puskesmas Simiyu. Kemudian gagasan pemecahan isu yang saya lakukan adalah rendahnya angka penularan COVID-19 melalui pemberian sosialisasi 6 langkah dan 5 momen mencuci tangan pada petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Simiyu. Di sini saya akan melakukan 6 kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi mentor, kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan IPCN pihak RSUD, kemudian yang ketiga adalah menyusun satuan acara penyuluhan, yang keempat adalah memasang leaflet, poster, dan banner, yang kelima adalah melakukan sosialisasi cuci tangan, yang keenam melakukan audit bersama tim audit Puskesmas. Nah, dari kegiatan yang pertama, konsultasi mentor, ada 2 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menyiapkan rancangan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi. Kemudian, kegiatan yang kedua, koordinasi dengan IPCN. Tahapannya ada 4. Yang pertama, membuat surat pemberitahuan. Kemudian, menyiapkan jadwal untuk koordinasi. Kemudian, menyiapkan bahan-bahan untuk koordinasi, kemudian melakukan koordinasi dengan IPCN. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menyusun SAP, ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama mencari kebijakan terbaru tentang mencuci tangan. Kemudian yang kedua menyiapkan SAP, dan yang terakhir mengkonsultasikan SAP. Yang keempat kegiatan memasang leaflet, poster, dan banner. Di sini saya melakukan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama dari merancang leaflet, poster, dan banner, kemudian mencetak, dan yang terakhir memasang. Kegiatan yang kelima adalah melakukan sosialisasi. Di sini saya kerjasama dengan pihak IPCN dari RSUD untuk memberikan sosialisasi. Jadi tahapan yang saya lakukan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua melakukan sosialisasi, dan yang ketiga melakukan evaluasi. Yang keenam adalah melakukan audit bersama tim audit untuk mendapatkan evaluasi dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Tahapan yang saya lakukan yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan tim audit, kemudian membuat jadwal audit, dan yang terakhir melakukan audit. Dari kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan itu tentunya nantinya akan saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian ini adalah jadwal rancangan aktualisasi saya selama habituasi. Jadi yang pertama adalah konsultasi mentor, itu akan saya lakukan di minggu pertama, hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian koordinasi dengan IPCN akan saya lakukan pada minggu pertama juga, hari keempat sampai hari keenam. Kemudian menyusun SAP itu akan saya lakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-2 dari minggu kedua. Ya, Desli cukup, Desli jadwalnya cukup. Oh iya, Bu. Ya. Ibu, ya pagi. Ibu, kelompok 1, Ibu Dwi sudah melaksanakan ujiannya. Oke, surat jadwal ini masih ada, Delsi? Cukup Pak Bambang, sudah selesai. Oh, cukup ya. Oke. Di Baik. stop screen aja, Desli. Ya, di stop screen. Terima kasih, Delsi. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mentor. Jadi karena satu frame, jadi geser-geser. Mohon maaf Pak ini karena memang tadi ada feedback. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor dari Ibu Desli. Saya selaku Kepala Puskesmas ingin memberikan masukan saja barangkali Pak kepada peserta saat ini agar apa yang telah dibuat
atau yang telah diujikan kepada yang bersangkutan kiranya dapat diaplikasikan nanti setelah tiba di puskesmas, nanti setelah melakukan kegiatan selaku ASN. Jadi saya harap nanti apa yang menjadi bahan yang disusun oleh Desli ini agar bisa diaktualisasikan di puskesmas nantinya. Semoga nantinya judul daripada proposal ini nanti yang tentang cuci tangan ini, karena salah satu penyebab daripada penyebaran virus corona ini adalah salah satunya dari 3M itu adalah mencuci tangan. Sehingga ini menjadi sangat penting bagi kami di puskesmas, khususnya untuk tenaga kesehatan yang ada di puskesmas nantinya. Sekian Pak. Baik, terima kasih Pak Mentor dan Desli bahwa harapan itu sangat besar. Selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Randa Novalina untuk memimpin diskusi dan pengayaan. Saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Bambang selaku coach, Pak Kepala Puskesmas selaku mentor yang saya hormati, dan yang kita banggakan bersama Ibu Desli, peserta latsar kita. Bu Desli, terima kasih ya untuk paparannya tadi, untuk semangatnya bagaimana mensosialisasikan kepatuhan cuci tangan yang akan diaktualisasikan selama 1 bulan. Saya ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi Bu Desli ya. Yang pertama Bu Desli tadi media sosialisasinya apa aja tuh Bu Desli? Saya lihat tadi ada poster, ada apa leaflet, ada apa lagi Bu Desli? Boleh diulang? Iya Ibu, terima kasih. Jadi nanti sosialisasinya itu isinya adalah 6 langkah cuci tangan. Karena selama ini petugas itu mencuci tangan tidak sesuai dengan 6 langkah. Jadi ada 6 langkah mencuci tangan sama 5 momen. 5 momen itu saat kapan saja kita harus mencuci tangan. Jadi nanti diperkuat dengan ada poster, jadi ada penempelan poster di fasilitas cuci tangan di sebelah wastafel, kemudian ada pembagian leaflet, sama nanti ada pemasangan X-banner Bu, untuk menjadi bahan pengingat pada petugas kesehatan untuk selalu cuci tangan. Demikian Bu. Oke, nanti yang bicara mensosialisasikan itu siapa? Desli atau siapa? Ya, rencana saya mau kerjasama sama IPCN Bu, perawat pengendali infeksi dari rumah sakit, sama ada promkes juga dari puskesmas. Jadi nanti karena mereka sudah dilatih untuk memberikan sosialisasi tentang ini Bu, jadi materinya lebih didapat begitu. Oke, sosialisasinya nanti di mana? Di puskesmas. Menggunakan ruangan di puskesmas, di mana nih? Di ruang tunggu atau di mana? Di ruangan, jadi puskesmas kita belum ada aula pertemuan Bu, tapi kita ada ruang tamu yang bisa dijadikan untuk ruang pertemuan. Nah itu yang mau disosialisasikan ke pasien pengunjung atau ke siapa nih? Ke petugas kesehatan dulu Bu. Oh, ke petugas kesehatan, oke. Kalau ke pengunjungnya enggak disampaikan? Iya, nanti rencananya untuk feedbacknya lagi Bu ke pasien dan pengunjung. Tapi untuk sementara saya perkuat dulu di petugas kesehatan supaya mereka lebih paham begitu bagaimana sebenarnya cuci tangan. Jangan sampai kita ke petugas ke pasien dan pengunjung tapi yang kita sampaikan itu tidak memang betul-betul sesuai dengan ini. Oke. Bu Desli, saya tuh suka kasih challenge karena suka penasaran aja gitu. Penasaran aja, ingin semua waktu bisa dimanfaatkan, ingin pencapaian tujuan cepat tercapai gitu. Nah, kalau gitu saya kasih challenge nih Bu Desli ya. Jadi waktu aktualisasinya itu dibagi 2, yang waktu pelaksanaan intinya. Jadi ada sosialisasi untuk petugas, pasti petugasnya cerdas-cerdas dong, hari ini disampaikan, besok langsung ingat. Nah, boleh nggak setelah itu ya, ada sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah kepada para pengunjung atau pasien pengunjung di puskesmas. Itu kan bisa dilakukan, ambil waktu beberapa menit pada saat di ruang tunggu misalkan seperti itu, sambil bagi leaflet lagi, ya sambil sosialisasi. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa Bu, bisa sekali. Ya kan bisa nggak? Kan sosialisasi ke
nakesnya yang ada di puskesmas kan tidak butuh waktu 1 bulan kan? Ya kan? Berapa hari? Waktu sosialisasinya berapa hari? Hari saja, Bu. 1 hari kan? Ya iya, makanya. Maka setelah itu banyak waktu sebenarnya yang bisa dipakai praktek untuk sosialisasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat pengunjung puskesmasnya. Bisa di ruang tunggu. Bahkan ya saya saran nih, poster-poster apa gitu dipasang di sekitar ruang tunggu. Ya, di sekitar ruang tunggu. Video ada nggak bikin video? Tidak, Bu. Bagaimana? Tidak. Saya kasih challenge satu lagi. Bikin video. Kan ini puskesmas tuh. Ya. Puskesmas bikin video yang yang nyampaikan itu sebenarnya saya sukanya yang nyampaikan kepala desa. Tapi susah nggak ini ya, Ibu Desli ya? Karena biasanya masyarakat itu lebih dengar kepala desanya, lebih nurut dia. Ya, tapi kalau misalkan itu susah ya Pak Kapus lah, kepala puskesmas lah, atau siapa, atau Desli lah gitu ya. Itu bisa bikin videonya. Nanti kapan-kapan pada saat acara-acara tertentu bisa diputar kalau misalkan di ruang tunggunya tidak memungkinkan gitu. Di beberapa tempat di puskesmas lain saya biasanya kasih challenge suka bikin video begitu, diputar di ruang tunggu gitu. Jadi pasiennya bisa nonton sambil nonton video-video sosialisasi. Tapi kalau di tempatnya Desli agak sulit lakukan itu, ya dijadikan dokumen aja. Nanti next kapan ada acara di puskesmas bisa diputar. Tapi Desli sudah siapkan itu. Bisa nggak kira-kira? Silakan Desli untuk tanggapi. Iya, Bu. Kalau untuk bikin video saya rasa bisa. Tapi kalau untuk menayangkan di ruangan tunggu untuk sementara di puskesmas kita belum ada tersedianya fasilitas untuk itu. Jadi mungkin enggak apa-apa. Kalau untuk video kita bisa dan mungkin bisa disosialisasikan saat posyandu mungkin bisa, Bu. Itu. Kalau guide tokohnya pemeran utamanya Pak Kades bisa nggak? Kenal Pak Kadesnya? Kenal. Kita mau praktekkan WOG gitu kan? Kan kita mau praktekkan WOG, belajar WOG di agenda latsarnya, boleh kan? Iya, Bu, boleh, Bu. Makin ada challenge nih, makin semangat saya. Oke, saya yang semangat, nggak tahu nih Pak Bambang sama Bu Desli. Oke, kita jaga challenge-nya ya, nilai-nilainya udah oke. Silahkan ditambah, digali lagi ya, dihabituasikan paling penting. Sekali lagi, semua nilai ini saling terkait satu sama lain. Sekaligus pada saat kita melakukan satu tahapan kegiatan, sebenarnya kita sedang mempraktekkan beberapa nilai. Makin sering kita praktekkan, makin terhabituasi diri kita terhadap nilai-nilai itu, dan insya Allah akan menjadi karakter kita. Oke? Desli semangat untuk challenge yang saya berikan tadi, mudah-mudahan bisa diselesaikan, semuanya dengan lancar, dimudahkan, dan selesai tepat waktu. Terima kasih Pak Kepala Puskesmas, mohon diberikan dukungan kepada Desli, terutama tadi untuk bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra kerjanya. Oke, Pak Bambang, thank you for your coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You welcome, Bu. Oke. Terima kasih Ibu Novalina yang telah memberikan pengayaan dan tantangannya. Jadi semakin bertantang, semakin hebat. Desli semakin nampak kehebatan. Jadi kepada Pak mentor, Bapak harus bersyukur punya orang hebat. Dan mudah-mudahan Bapak tetap mendukung karena ini untuk kepentingan bicara masalah COVID, bicara tentang kita semua. Dan mudah-mudahan ini bernilai ibadah. Dan Desli, semangat. Oke? Ya, Pak. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Tuhan Rahmat Hidayat. Silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang selaku coach, dan terima kasih Bu Dr. Randa Novalina MM selaku penguji, dan terima kasih kepada Pak Effendi SKM sudah mendampingi Ibu Desli selaku mentor. Terima kasih Pak, dan selamat kepada Ibu Desli sudah melewati satu tahapan ya. Masih ada 2 tahapan penting dan mudah-mudahan terus mendapat dukungan dari Pak Effendi. Oke, dengan berakhirnya ujian ini, maka saya persilahkan secara hormat Ibu Desli dan Pak Effendi untuk meninggalkan ruangan ujian karena kita akan berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.